sekali bisa kumpul hari ini semuanya. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur rapid, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Dok. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kencengan, Bang. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Mic aja kali ya? Iya, Mic aja ya? Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Pada tanggal 14 November melalui lembaga pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami Dr. Richard Lim dengan Hans Pranata mengajukan peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan ilegal akses, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada perkara pencemaran nama baik dan ilegal akses dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Mungkin demikian data dari saya selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses praktik itu dari Polda Metro Jaya menurut divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan, jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah bacakan permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah menyampaikan jawaban, replik duplik pembuktian, kita mengajukan bukti surat dan ahli, dari Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat, terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Lalu tanggal 14 November, alhamdulillah permohonan dari Dr. Richard dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling terpenting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra peradilan tersebut. Jadi saya coba luruskan ya sedikit ya. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti ya. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga berkomunikasi, kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak ketemu jalannya. Dan akhirnya kemarin saya konferensi pers, saya paparkan semuanya ke media agar apa, supaya bisa dikawal sebenarnya secara media, secara umum, tapi juga tidak berefek. Saya sedih banget, padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis KP itu yang melaporin bukan dia. Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil
kuatnya. Kita nggak ngomong benar salahnya, itu aja sudah benar, apalagi fundamentalnya ini nggak ada. Dan kita saya selalu viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke kafe. Tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra peradilan. Dan ini adalah putusan resminya. Kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Yang menjadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini, saya bermasalah kanan kiri, walaupun saya berterima kasih dengan media semua yang sudah banyak support saya. Saya berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya pagi, siang, sore, dukungan datang. Tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin ya, di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter, ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin ke flashback lagi videonya ya, kayak gimana melihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja ngelihat kayak itu kayak gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita, ini bahwa aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu gak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang. Yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sini. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidur lagi kayak gitu. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjambret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong omongan tetangga, jejak digital. Anak saya dibilang apa nanti? Anak 2 tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu. Saya sangat dirugikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki nama baik saya? Gimana tuh Bang? Coba Bang, bisa bantu jawab nggak Bang? Ya, kalau itu kan nanti kita kembali kepada pihak kepolisian, bagaimana mungkin, dan Bapak Kapolri dan Bapak Pemerintahan kepada jajarannya di dalam mungkin seperti itu dok. Iya, aduh, handphoneku lagi di live pula ya. Mengingat kembali, bisa nggak sih buka yang di grup kemarin, ada nggak sih? Yang di grup, yang di apa ada di grup, dalam grup ada? Hah? Dalam grup dong, siapa dalam grup?
ada video yang kirim kemarin. Kemudian kita lakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Sudah dalam sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih. Jadi pada saat dia posting itu, inilah baju yang dia gunakan, yang dia tidak bisa menyanyi semuanya, termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya, kita temukan di sini percakapan-percakapannya. Barang ini adalah barang bukti. Ya, ini baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan di akunnya. Bajunya boleh nggak sih saya jadi museum nanti? Saya sumbang. Baju saya. Ada yang kirim ini kan? Tes. Ada yang kirim santet ya. Baju saya dipamerin, dikompreskan seperti itu salah satu ya. Ada salah satunya lagi dikompreskan, menyatakan Bapak Dirkrimsus kalau saya nggak salah, itu menyatakan bahwa hasil lab saya itu saya cuma periksa tahun 2019, tahun 2020 saya nggak periksa, padahal tahun 2020 saya periksa. Ini kan sangat dirugikan sekali saya. Ini bisa ditonton sampai detik sekarang konferensi persnya. Jadi pertanyaan saya itu nanti bagaimana sih cara mengemulihkan nama baik saya? Mungkin itu. Dan yang terakhir mungkin pernyataan dari saya untuk artisnya KP. Ini saya bingung, mau beliau ini apa sih sebenarnya? Apakah kejadian sudah seperti ini membuat beliau tuh senang dan bangga? Saya kadang-kadang malu sih. Apakah dengan menyakitin orang, apakah dengan membuat orang susah, apakah dengan membuat orang menderita, itu membuat kebahagiaan tersendiri? Padahal sebenarnya saya melihat beliau itu, wah, saya memandang tinggi sekali beliau, apalagi dengan atribut yang beliau gunakan. Sangat sedih sekali saya bisa kejadian seperti ini. Dan kalau sudah terbukti seperti ini kan amat sangat memalukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya buka pertanyaan untuk media, silakan. Mungkin setelah terbukti tidak bersalah, dibuktikan tidak pernah melakukan kesalahan dari apa yang dituduhkan, mungkin ada langkah hukum mungkin ke depannya. Ini kan bisa dibilang ada pencemaran nama baik atau fitnah terhadap dokter sendiri. Betul. Sudah mempertimbangkan upaya hukum itu mungkin. Oke. Upaya hukum saya setelah ini saya belum tahu. Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu, ya, untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Tapi jujur, saya pesimis karena saya kurang percaya dengan hukum di Indonesia. Kalau saya percaya dengan hukum di Indonesia, harusnya masalah ini dari awal itu sudah berhenti, nggak akan sampai berlarut-larut seperti sekarang. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah saya ini? Saya ini cuma dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Kalimat saya penuh arti. Saya ini dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa.
Saya nggak kenal dengan siapa-siapa, saya nggak kenal dengan petinggi polisi, saya nggak kenal dengan anggota DPR, saya nggak kenal dengan aparat-aparat, saya nggak kenal, saya nggak punya koneksi. Jadi ini pertarungan yang sangat tidak adil. Maka langkah hukum saya selanjutnya saya diskusikan dengan pengacara saya. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin kalau pakai gimana itu waktu itu ya, ini sempat Facebook ini mengenai hasil pengadilan sedang Istri saya, jujur aja ya, sebenarnya saya sangat tertutup dengan istri dan keluarga ya, karena saya melihat mental istri dan mental keluarga saya tidak sekuat saya. Saya aja yang dapat masalah gini. Mungkin kalian melihatnya saya ketawa-ketawa di luar, bikin konten seperti biasa, nge-YouTube, bikin podcast, bikin sesuatu, tapi sebenarnya saya sangat terganggu. Makanya saya sudah berkata di video saya kemarin, saya amat sangat dirugikan, luar dalam, bukan hanya secara material, imaterial saya dirugikan. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, "Dok, kenapa nggak dimaafin aja? Udahlah, biarin aja berlalu." Coba kalian seperti itu. Kalau misalnya ada yang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Iya, kalau cuma ditampar sekali. Kalau digampar 100 kali. Dan saya juga manusia biasa, saya mau tonjok orangnya. Bayangkan loh, saya difitnah, saya sudah minta maaf, masih dikasuskan, dipolisikan. Saya ditangkap, ditahan, dikriminalisasi. Saya nggak bisa, saya kalau disuruh diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, oh mohon maaf, saya cuma manusia biasa. Walaupun saya nggak bisa balas secara hukum, paling nggak saya harus berbicara. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan hidup saya. Saya aja yang kuat seperti ini, itu masih ketar-ketir. Apalagi istri saya. Istri saya kalian tahu sendiri. Dia ngeliat aja mudah nangis. Mama saya, bapak saya nggak pernah kasih tahu mereka. Bayangkan, kadang ada surat nih dari kepolisian datang ke rumah. Saya simpen dari keluarga saya. Supaya apa? Supaya mereka nggak kepikiran. Papa saya kalau misalnya dapat surat pasti dia bilang, "Richard, aku nggak pikir kayak gini, nggak bisa tidur 3 hari." Makanya aku sembunyikan semuanya. Dan peradilan ini saya tempuh, saya tidak memberitahukan mama papa saya. Saya cuma kasih tahu istri saya. Dan begitu hasilnya keluar, baru saya kasih tahu dengan keluarga saya. Dari pihak pekerja sendiri ada mungkin yang diinginkan dari pihak apa yang mungkin ada setelah ini hasil pengadilan keluar. Saya minta juga belum tentu dia mau. Sekarang kan dia jadi pendiam. Coba dong ditanyain dong, kok jadi pendiam? Sekarang nggak ada statusnya, nggak ada Instagramnya, nggak ada storynya. Tolong dong buat ini dong komentar lah kayak gitu punya. Tadi kemarin staff saya pakai fake akun, cuma ngomongin doang. Gimana? Kok jadi kalem mbak? Di blok langsung. Sumpah cuma ngomong kayak gitu doang. Saya penasaran yang di blok di tempat dia tuh berapa puluh ribu orang ya kali ya. Komentar dihapusin satu-satu, rajin banget dia ya. Ya coba nanti dari sini media mungkin bisa sowan ke rumah dia, ditanyain kayak gimana sih komentarnya, apakah mungkin pertanyaan saya kayak gini ya, apakah dia sudah bahagia dengan keadaan seperti ini. Kalau di agama saya diajarkan sebenarnya nggak boleh lakukan seperti ini, tapi nggak tahu lah saya ya. Orang kan ya, saya nggak ini oknum ya, saya nggak ngomong soal agama ya. Ini oknum, ini orangnya, bukan agamanya kalau menurut saya. Ya, tapi yang jelas sebagai pribadi saya masih ada kemarahan yang luar biasa dalam hati saya dan nggak bisa saya tutupin, nggak bisa saya tutupin dan saya nggak bisa pura-pura. Dan kalau ngomongin saya maafin, saya belum bisa sampai detik ini, dan saya tidak akan memaafkan orang tersebut, siapapun, baik artisnya, baik orang-orang yang menzolimin saya, orang yang ngangkat saya dari rumah saya, orang yang mengkriminalisasi saya, orang yang sudah tahu saya tidak bersalah tapi dipaksakan bersalah. Saya tidak memaafkan mereka. Saya mungkin tidak bisa balas mereka dihukum,
tapi Tuhan yang akan balasnya semuanya. Jadi saat ini sampai detik ini juga dari hasil peradilan belum ada kontak secara personal dari yang di sana ke pemerintah? Belum ada. Saya juga menantikan dengan sangat apa sih tindakan dari KP dan tindakan dari terutama penyidik yang memegang kasus ini ya. Saya juga menantikan itu karena impact yang saya dapat itu luar biasa besar banget. Jadi saya pikir masa sih pada waktu saya ditangkap, ditahan, dalam prosesnya konferensi pers berkali-kali. Pada pemulihan nama baik saya pikir kalau secara kertas biasa sangat tidak layak. Mungkin nanti memang ada sebanding dengan apa yang bisa terjadi. Menurut Mas, kayak gimana Mas? Tapi kalau dia mau disampaikan, apa sih yang tahu? Kalau ada yang disampaikan, kalau menurut saya nggak ada yang perlu saya sampaikan ya. Saya juga males sih ngomong dengan dia. Tapi jelas saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak akan balas dia karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini punya ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak kecuali kalau dia mau perpanjang ya. Saya pun juga males untuk perpanjang, kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Dok, mungkin untuk mengembalikan nama baik dokter itu kan caranya kayak gimana dok? Ini menarik sih. Ini menarik. Saya belum tahu, mari kita tanyakan saya tawarkan ke orang yang akan mengembalikan nama baik saya, bagaimana yang terbaiknya. Saya jujur ya Mas, saya itu bertanya-tanya Mas dalam hati Mas, sebelum saya duduk di sini di rumah tuh saya bertanya-tanya, kira-kira apa yang paling pas untuk saya mengganti rugi apa yang saya alami sampai 2 tahun sampai detik sekarang. Apa kira-kira yang paling pas? Apakah permohonan maaf secara kertas? Sejumlah uang, berapa uang yang pas? Apakah dengan konferensi pers, baik artisnya ataupun yang bersangkutan, yang berwewenang, bisa menghapus, mengembalikan nama baik saya juga nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu. Apakah itu bisa membayar semuanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu tetap harus dilakukan. Saya lagi menunggu itikat baik. Semuanya baik dari KP ataupun dari penyidik. Ini dia Bang ya. Oke ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dengan teman-teman media yang sudah banyak bantu saya selama 2 tahun ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih saya kepada pengacara saya, Bang Eno dan Bang Idam, sama Bang Yudi. Ya, ini baru pengacara namanya, bukan pengacara pansos yang ujung-ujungnya ngabisin duit saya buat kasusnya tambah melebar. Kalau kalian tanya ya, kenapa kasus ini jadi panjang? Itu salah satunya salah pengacara yang lama. Selain dari artisnya dari yang ngotot. Jadi saya ucapkan terima kasih Bang, sudah banyak bantu saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang di Indonesia ini yang dikriminalisasi, terutama kasus pencemaran nama baik yang menurut saya pasal karet. Terima kasih semuanya. Serba salah saya ngomong Mas ya. Kalau kasus ini tuh bisa jadi pelajaran dari banyak hal. Jadi pelajaran untuk Tenang dulu, tenang. serba salah saya ngomong ya. Yang jelas kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang. Bisa jadi pelajaran untuk penyidik juga. Bisa jadi pelajaran untuk artis juga. Bisa jadi pelajaran untuk dokter-dokter juga.
Bisa jadi pelajaran untuk edukator juga. Tapi bagi saya, gak usah deh ngotot-ngotot belain orang. Seperti kata saya, kalau jadi pahlawan di Indonesia itu seperti ini, saya nggak mau jadi pahlawan. Kalau untuk dapat label pahlawan wanita Indonesia, harus ditangkap, ditahan, nggak mau saya jadi pahlawan. Kalau jadi pahlawan di Indonesia, harus ngabisin duit banyak. Seperti ini, nggak mau saya. Saya jadi orang biasa aja. Kalau seperti ini caranya Indonesia nggak akan maju-maju, nggak akan ada edukator di Indonesia. Dan ini juga jadi catatan untuk saya ya. Nanti saya akan spill semuanya, beneran. Saya akan spill semuanya. Di saat saya dikasuskan seperti ini, di mana institusi yang berkenaan, kenapa nggak ada suaranya? Di mana BPOM? Ini surat BPOM 29 Mei tahun 2020. Mana laporannya? Mana tindak lanjutnya? Kok nggak ada suaranya? Saya di barisan paling depan ngebelain BPOM pada waktu skincare abal-abal. Saya yang paling depan selalu ngomong, pakailah skincare BPOM, jangan pakai skincare abal-abal. Ketika saya ada kasus dan sudah saya laporkan, kok nggak ada suaranya? Terkesan tidak mau membela. Saya nggak minta dibela, saya minta BPOM berkata apa adanya saja. Tapi nggak ada statement. Saya sangat kecewa. Apakah kalau di Indonesia seperti ini, jadi ngapain dong kalau kita bantuin orang lain? Capek aja, ujung-ujungnya kita sendiri yang susah. Saya melihat bangsa Indonesia, institusinya masih primitif ya menurut saya. Kalau mau jadi negara maju, ya kita harus berubah. Kita harus support. Saya nggak ngerti apa yang mereka lihat dari kasus ini. Ngeri banget loh sebenarnya. Ada seorang yang kasih edukasi yang sangat bagus di Indonesia, itu dikriminalisasi, dipidanakan, ditangkap, ditahan. Nggak ngerti saya. Sumpah. Dokter, mungkin boleh sedikit bercerita ketika dokter diangkat dari rumah tadi yang dokter katakan, kemudian sampai bahkan dokter dimasukkan ke penjara yang paling bawah selama 1 kali 24 jam itu, kamu seperti apa? Nanti saya akan ceritakan detail nanti di podcastnya Bang Densu, saya diundang juga untuk curhat di sana. Tapi yang jelas pada waktu saya ditangkap itu gila kan. Kemarin saya posting ulang dan hari ini saya akan posting ulang lagi tragedi saya ditangkap paksa. Saya sudah nonton itu berkali-kali, tetap aja itu epic. Bahkan FS aja nggak seperti itu loh nangkep ya. Nangkep FS aja nggak kayak gitu. Nangkep pembunuhan berantainya mungkin nggak seperti itu. Itu kayak nangkep teroris sih menurut saya. Teroris saja saya nggak melihatnya seperti itu ya. Jadi saya sangat sedih sekali. Dan waktu saya diangkat, jujur aja saya nggak boleh kencing. Tau nggak? Saya kan teriak-teriak pada waktu itu. Saya mau pipis. Apa jawaban beliau? Apa jawabannya di mobil? Di mobil dikatakan apa? Nanti di Lampung. Palembang Lampung itu 5-6 jam. Dan kalian tahu nggak saya pipis di mana? Di botol, di depan penyidik. Di botol. Boleh tanyain penyidik. Mungkin apa yang dilakukan oleh kampus ini, ada orang nggak di balik itu juga sampai kayak mengintimidasi dokter. Saya nggak tahu mas. Kalau jawabannya saya nggak tahu. Tapi kan kayak gini ya saya bilangnya. Pencemaran nama baik. Saya jadi S2, sarjana hukum S2 pencemaran nama baik luar dalam saya jadi ngerti gara-gara kasus ini. Saya ngobrol dengan siapa? Saya nggak main-main loh ngobrolnya. Saya ngobrol dengan 3 ahli pidana, saya podcastin semua. Saya ngobrol dengan ahli Kominfo, nggak kaleng-kaleng ahli Kominfo saya. Acting Director Kominfo masih ada. Prof. Henry Subiakto yang buat undang-undang, yang nyusun undang-undang ini ketuanya. Ketua yang nyusun undang-undang pencemaran nama baik. Diskusi dengan saya. Ahli bahasanya nggak kaleng-kaleng, ahli bahasa DPR. Pinter nggak gue? Pencemaran nama baik, pinter banget. Kok nggak? Di dalam pencemaran nama baik itu satu, deliknya harus absolut. Yang laporin itu harus korban langsung. Pada kasus ini yang laporin bukan KP,
tapi Aditya Diputra. Satu. Yang kedua, SKB 3 Menteri yang ditandatangani oleh siapa? Oleh Kapolri. Masih aktif sampai sekarang. Jadi bukan ganti Kapolri. Kapolri yang sekarang. Jaksa Agung. Dan ketiga, Kominfo. SKB 3 institusi namanya. Di SKB 3 institusi ini dinyatakan 3 hal. Yang pertama, kalau merupakan riset yang mendalam, penelitian yang mendalam, itu bukan pencemaran nama baik. Saya sudah meriset hewan dari 2019 sampai 2020, 3 kali hasil lab. Tapi bisa kena. Kalau merupakan pendapat, juga tidak bisa. Dan ketiga, kalau fakta juga tidak bisa. Ini fakta hasil labnya ada nih, bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Itu dari segi SKB. Sekarang dari segi bahasa. Bahasa saya, kalau iya mengandung hidroquinone. Kalau iya itu setahu saya dalam bahasa ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Saran, saya mau kasih saran kepada siapa? Kepada Kaput, kepada artis, kepada selebgram. Saran bisa masuk pidana, coba bayangkan. Fondasi yang amat sangat mendasar seperti ini bisa naik kasusnya, bisa ditersangkakan, bisa diangkat, bisa dipenjara. Dok, saat uji lab itu kan dokter tidak disertai dengan foto dan buktinya, dok. Saat uji lab itu. Gini mas, ini pertanyaan menarik nih. Ada orang yang bilang, dok, kalau pada waktu kamu uji lab kan tidak ada bukti foto, ada bukti foto pun, ada video pun, kamu bisa bilang itu rekayasa. Saya live pun nanti bisa lagi bilang, oh mungkin di belakang sudah diselipin. Ada-ada aja kalau kamu pikir seperti itu. Kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Satu. Yang kedua, terlepas dari berapa persen pun di dalam ini, etiket biru tidak boleh dijual bebas. Bagaimana cara dia membantah itu? Etiket biru dijual bebas, ada di e-commerce, dijual oleh reseller, kayak gimana cara bantahnya? Ini kita belum ngomong isi loh. Jadi ibaratnya kamu jual sesuatu yang polosan, kamu jual bebas. Itu aja sudah salah. Belum kita ngomongin hasil. Kenapa harus didebatin di dalamnya isinya berapa? Mau 5%, 7%, 10%, 50%? Emang jadi bener? KP bilang, itu isinya 1% aja. Emang kalau dia ngomong 1% jadi bener? Enggak. Terus, permasalahannya ketika saya berbicara seperti ini, apakah peduli? Apakah didengarkan? Enggak. Di sidang perkara terbuka di Mabes Polri, salah satu, saya ada di dalam, salah satu ahli pidana berkata, kalau ada hasil labnya, maka ini bukan pidana. Pak, ini hasil labnya, tetap pidana? Gimana dong? Jadi saya harus ngomong dengan siapa? Ketika saya nggak bisa ngomong dengan penyidik, saya ngomong viralin juga nggak didengar. Akhirnya saya nunggu pra-peradilan. Beruntungnya masih ada orang baik, masih ada orang benar. Saya juga terima kasih kepada Bapak Hakimnya. Berkat besar untuk Bapak Hakim dan keluarga, karena Bapak Hakim membela yang benar. Jadi hasil dari poin-poin kemenangan Dr. Richard dari pra-peradilan itu sendiri, apa yang jadi momen penting bagi dokter sendiri? Semuanya mas. Ini adalah titik balik kehidupan saya. Mas bisa bayangkan nggak kalau anaknya mas itu ditangkap seperti itu mas? Bayangkan anak mas diangkat dari rumah, dibawa, tidak bersalah, bebas, dimasukin penjara di dalam lagi, dikasuskan, terus tiba-tiba hakim ketok palu, anak mas nggak bersalah. Saya pengen tanya, perasaan mas kayak gitu? Marah mas. Jadi kalau ada yang bilang dengan saya, udahlah dok, lupain aja. Lu gila lu. Gue belum bisa. Sumpah gue belum bisa. Jadi tidak ada ruang untuk ruang damai untuk KP ya? Karena tidak melakukan perbuatannya begitu tega terhadap boleh, ya? masuk aja dulu. Ganti sama aja. Saya 2 kali kan? Yeah. Ganti 2 kali 24 jam, dia masuk. Biar adil dan merasakan. Biar adil, ngerasain sama-sama. Oke, kita maaf-maafan. Dok, bagaimana dok rasanya pengalaman di dalam penjara gitu, di ruang yang sempit itu, tidur bareng sama 80 orang gitu?
Kamu tau nggak, keluar dari penjara saya pengen apa? Saya pengen jadi anggota DPR. Sumpah, saya ngomong ya, bagi semua di sini ya, kalau ada yang mau ngelamar saya partai, saya minat loh, sumpah. Alasannya kenapa? Satu, saya pengen perbaikin kesehatan di Indonesia. Saya berani pengen perbaikin unsur kesehatan di Indonesia. Yang kedua, ya saya cukup didukung orang banyak. Yang kedua, yang salah satu yang saya pengen perbaikin adalah penjara di Indonesia. Kenapa dok? Melihatnya di segi gimana dok? Penjara Mungkin lebih ke fasilitas gitu ya dok. Saya boleh ngomong nggak sih sebenarnya ini, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, noleh ke kanan ketiak, noleh ke kiri ketiak, nggak bisa napas, sumpah. Saya nggak tahu, mungkin saya dimainin kali ya, saya nggak tahu ya. Soalnya seorang dokter, mas, saya punya ajudan. Saya punya ajudan pribadi, mas. Saya ini yang punya Athena Group. Semua tahu mungkin ya. Klinik kecantikan Athena Group, Dr. Hen. Itu punya saya. Ada 23 cabang. Mungkin orang ada beberapa yang ngeliatnya dokter biasa. Saya ini yang punya 23 klinik kecantikan, salah satu yang terbesar di Indonesia. Bukan saya sombong, tapi ini memang salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya punya ajudan yang kemana-mana selalu ngawal saya. Saya punya Aspri, asisten pribadi yang samping saya. Cuma satu yang nggak dilakukan oleh Aspri saya adalah nyuapin saya makan. Saya masih mandiri kalau makan, tapi pesenin saya makan, datengin saya piring, mesenin sampai apapun itu, saya punya banyak Aspri yang melayani saya. Kebayang nggak mas? Saya yang hidup seperti itu, meskipun memang dulu saya susah, saya yang dulu hidup seperti itu, tiba-tiba bisa berpenjara. Kebayang nggak? sangat menderita ya. Sebelah saya pencopet, jambret, teroris. Napas saja saya nggak bisa langsung. Dan bukan itulah masalahnya mas. Kalau saya salah oke, saya terima dengan lapang dada dan terbuka. Setelah seperti ini saya nggak bersalah, kayak gimana coba? Siapa yang mau ganti? Makanya saya bilang siapa yang mau ganti? Dan dari pihak sana juga belum ada komunikasi dan meminta maaf pada dokter atau belum ada penjelasan. Belum ada. Makanya setelah dari sini, mari kita ramai-ramai pergi ke rumahnya KP, kita tanyain, kok diem, kok jadi pendiam kayak gitu. Dok, tapi sekarang gimana sih dok? Sudah cukup sangat-sangat legakah ketika mendengar kabar ini? Meskipun masih ada sedikit, tadi kan dokter bilang kesel gitu, ada sedikit. Saya kesel banget. Kalau saya ngomongnya saya anger, ada kemarahan dalam diri saya. Saya ngomong dengan pengacara saya, jujur ya. Istri saya dan keluarga saya, ada beberapa tim dari pengacara saya itu melarang saya untuk ngomong terlalu terbuka. Tapi saya bilang ada kemarahan dalam diri saya yang luar biasa banget. Kalian aja yang ngelihatnya aja bisa ngerasakan apa yang saya rasakan kan. Untuk saya bisa hidup lagi ke depan, supaya saya bisa napas ke depan, supaya saya bisa melangkahkan kaki saya ke depan, saya harus ngomong. Kalau saya nggak ngomong, nggak luapkan ini, saya jadi gila nanti. Saya nggak mau gila. Lebih bagus orang lain yang gila daripada saya gila. Udah aku bener, aku dizolimin, aku diem pula. Emang aku Yesus Kristus? Aku bukan Yesus. Aku bukan Yesus, aku bukan Tuhan Yesus. Aku manusia biasa. Tapi yang jelas saya mau euforia dulu, saya mau bahagia dulu. Setelah dari sini, kemarin saya bagi-bagiin 100 juta rupiah bagi kalian semua yang motongin video saya, yang memberikan komentar terhadap kasus saya bagi-bagi 100 juta rupiah. Saya juga sudah minta tim semua cabang saya di semua Indonesia untuk berbagi berkat kepada masjid, gereja, dan panti asuhan. Ya, mungkin dalam 1-2 hari ini akan saya posting. Saya juga bilang dengan istri saya pengen menghadiahi diri saya sendiri sesuatu. Apa tuh dok? Jalan-jalan lagi dok, traveling. Liburan Kemana dok gitu? Saya dari dulu pengen banget beli Rolls Royce sebenarnya. Wih. Saya sudah bilang dengan istri saya, tapi istri saya nggak begitu suka. Saya bilang saya pengen hadiahin diri saya. Iya. Gila loh, gue tertekan 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan saya mau rayain. Setiap tanggal 11 Agustus saya mau rayain, karena tanggal 11 Agustus saya dijemput. Saya akan rayain, nanti asisten pribadi saya, Tania, tolong setiap tanggal 11 Agustus nanti kita rayain ya.
bikin kuenya dan kita harus buat perayaan besar. Dan pada bulan Desember, tanggal 17 Desember itu pertama kali dia ngelaporin saya, itu juga kita akan rayakan. Banyak dong. Ya, kita akan rayakan juga. Ini momen ketidakadilan dalam hidup saya. Apakah terkesan seolah-olah Mas, hidup kita tuh ada dua. Ini saya kutip teman saya, Cadel. Iya, Sorinis. Tapi saya kutip kata-kata yang bagus. Mungkin dari kalian itu banyak yang nggak suka dengan dia, tapi saya kutip kata-kata yang bagus. Ketika dia dibilangin cadel, nggak bisa ngomong R, cuma ada dua hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama, saya nangis di bawah bantal, meraung-raung. Atau yang kedua, saya melawan. Setelah semua kejadian ini, seperti ini kan, saya cuma punya dua pilihan. Yang pertama, saya nangis di bawah meja ini, meraung-raung, menatapi nasib saya dan saya tidak move on. Atau yang kedua, saya berbicara dan saya move on. Saya memilih saya yang kedua. Dok, tanggapan dokter kalau tentang Denny Cadel, kalau sebelumnya katanya jadi simpanan Peggy Dato dan... Aduh, ntar dulu, belum. Itu lo sendiri aja, dok. Ada mau langkah apa nih dok? Kalau dari dokter pribadi untuk KP ke depannya, mau laporin balik tadi kan kalau kata pengacara terserah kliennya nih. Ya? Terserah klien. Kalau tahu kalau KP capek nggak dia ya? Ya saya capek sih. Netizen juga lelah. Kalau di komentar nggak belum selesai ya? Kalau nih tersanjung, minder tersanjung gitu. Saya juga capek. Kalau dia di penjara, saya senang nggak? Kamu tanya dengan saya, dok, kalau KP di penjara saya senang nggak? Saya langsung jawab, saya enggak. Detik sebelum dia masuk penjara, saya akan datang ke dia, jangan. Karena saya sudah pernah cicil, saya nggak. Tapi apa untuk pelajaran yang didapat? Dokter mau apa? Hukum Tuhan aja. Untuk pelajaran yang saya cukup sih kalau dia ngerasa bersalah, minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Minta maaf dengan cara dokter waktu itu pernah meminta maaf ke dia, dok, sampai sujud-sujud. Yes. Ya, saya nggak peduli sujud atau apa, tapi sampai sekarang kalian pernah dengar nggak satu pun 2 tahun bersih tegang, kalian hitung berapa kali saya minta maaf? Tangan saya nggak cukup jarinya. Kalian hitung berapa kali dia minta maaf dengan saya? Setelah kejadian ini, akankah dia minta maaf? Oke dok, bicara capek nggak sih dok? Ini kan pelaporan banyak terhadap dokter nih. Nggak juga sih. Nah, dari dia yang banyak. Di Polda Banten pun. Itu image yang dibuat. Itu image yang dibuat. Banyak laporan, dokter bermasalah. Padahal apa? Gak ada masalah. Saya memperjuangkan sesuatu yang benar. Kalau kayak gitu caranya, Mas. Kalau seperti itu caranya, kalau misalnya nanti suatu hari nanti ada pahlawan beneran, bukan saya. The real pahlawan, kasusin aja. Kalau suatu hari nanti kita nggak ada yang tahu ya, ada nabi lagi yang datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia, laporin aja. Maka image-nya akan selesai. Image-nya menjadi banyak masalah. Enak banget di Indonesia kayak gitu kan? Ketika ada orang baik yang pengen memberikan dakwah atau memberikan sesuatu, laporin aja. Muncullah image bermasalah. Nah, menanggapi laporan yang di Polda Banten gimana tuh dok? Yang oleh PDBD? Saya juga nggak ngerti mas, itu kasusnya ada di mana yang saya nggak paham. Saya sampai ngomong dengan penyidiknya, saya juga tak paham di bagian mana saya nggak paham. Jadi ini ya kayak laporan, ini jadi pelajaran ya. Kasus KP ini menjadi pelajaran. Iseng berhadiah, naik, viral, tahan, ditangkap, akhirnya menjadi seperti sekarang. Apakah ini mau diulangi? Mau berapa kali kita mencoreng muka kita, nggak maju-maju negara kita seperti ini punya, nggak maju-maju. Tapi dokter sendiri sudah datang kan dipanggil pemeriksaan oleh sudah janjian. Sudah janjian. Oleh pihak Debus juga sudah ketemu. Sudah janjian dengan pengacara saya sudah janjian. Rencananya
Nggak tahu, sudah janjian aja saya. Artinya untuk meminta maaf kembali atau gimana? Udah, malesan minta maaf nggak. Pelajaran paling penting setelah kasus dengan KP adalah jangan pernah minta maaf kalau kamu nggak salah. Ya, buang ajaran orang tuamu. Nah, itu orang tuaku ya. Orang tuaku kan, makanya aku bilang yang paling sukses itu adalah orang tuaku. Orang tuaku menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri. Kalau kalian lihat video 1,5 jam yang pertama kali viral dengan KP, itu langsung kan begitu itu, iya saya minta maaf, spontan. Kenapa? Karena orang tua saya selalu ngajarin kayak gitu. Orang tua saya itu selalu ngajarin, ya minta maaf, enteng banget kayak gitu. Ternyata salah mak. Salah mak. Mak salah mak. Mak kalau nonton TV mak ya, dengar saya salah mak. Kalau nggak salah jangan minta maaf. Era sudah berubah mak. Artinya dengan kasus pihak Bapak sendiri